Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini oleh karena kasih karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh untuk melakukan segala aktivitas kita, dan saya bersyukur karena saya boleh diberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan renungan pada kesempatan ini, di mana renungan yang akan kita pelajari bersama, saya memberikan judul Nyata Bahwa Ia Bangkit. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ada sebuah cerita di mana ada seorang pengusaha petani cabai yang sudah sekian lama sukses menjadi seorang petani cabai. Namun pada suatu ketika orang ini sudah menanam begitu banyak cabai dengan satu harapan untuk mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar dan luar biasa. Namun harapan itu ternyata tidak seperti apa yang terjadi, karena ternyata bahwa iklim tidak sesuai yang diharapkan, sehingga pada waktu itu sebelum cabai itu dipanen, ternyata musim hujan sudah turun, sehingga cabai-cabai yang ditanam oleh petani itu mengalami kegagalan. Banyak yang busuk, banyak yang rontok, kemudian dengan tiba-tiba harga cabai pada waktu itu juga anjlok menjadi harga yang paling murah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ternyata petani itu memiliki modal yang dia miliki, satu-satunya adalah yang dia pakai untuk menanam cabai tersebut, sehingga pada waktu dia mengalami kegagalan ini betul-betul tidak memiliki modal lagi untuk boleh bangkit untuk meneruskan usahanya menjadi petani cabai. Pikir dengan segala kebingungannya, akhirnya dia berpikir untuk menjual sebagian dari tanah pertaniannya supaya dia bisa bangkit memulai untuk usahanya, dengan memasang iklan, kemudian tanahnya diberi patok tulisan untuk dijual dan sebagainya, dan dia tawarkan ke agen-agen properti dan sebagainya. Ternyata tidak ada hasil yang memuaskan yang memberikan jawaban bahwa tanah itu akan dibeli. Namun suatu ketika dia mendengar dari orang-orang di sekitar situ bahwa ternyata tanah lokasi tempat ia akan menjual tanah tersebut akan dibangun sebuah bandara.
Dan ini dia berharap bahwa itu terjadi betul. Dan ternyata berita yang dia dengar itu bukanlah berita omong kosong, tetapi betul-betul nyata, sehingga suatu ketika tanah yang dia miliki yang akan dijual itu betul-betul dibeli oleh pihak perusahaan bandara. Nah, dengan demikian ketika dia mengalami situasi di mana tanahnya dibeli oleh perusahaan bandara, dia betul-betul mengalami suatu kegembiraan yang sukacita yang luar biasa. Karena ternyata harapan-harapan di mana dia yang tadinya sudah tidak memiliki semangat untuk menanam atau bertani cabai karena tidak ada modal, akhirnya kembali semangat. Dia memiliki satu harapan bahwa ternyata bahwa apa yang dipikirkan lebih dari apa yang terjadi, karena ternyata dari pihak perusahaan membeli harga tanah lebih mahal daripada perkiraan yang dia pikirkan. Nah, akhirnya dia memiliki semangat, dia berceria kembali, dia gembira, dan dia memulai kembali dengan usaha-usaha yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian pula dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus mati disalibkan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid Yesus yang pada waktu itu bahwa menaruh harapan besar kepada Tuhan Yesus. Karena kita melihat ketika Yesus disalibkan, ya, pasti kita melihat bahwa mereka sangat berduka, mereka sangat menderita, mereka sangat kehilangan, dan mereka tidak ada harapan lagi untuk bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka kehilangan sosok yang selama ini mereka banggakan. Ketika mereka tidak punya makanan, Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi satu berkat yang boleh dimakan oleh beribu-ribu orang. Dan ketika mereka sedih, Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan. Ketika ada yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan inilah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Jadi ketika Yesus mati, atau Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan, mereka sangat-sangat kehilangan. Bahkan kalau kita melihat dari Lukas pasal 24 ayat 21, di sana murid-murid itu berharap bahwa Yesus itu adalah sosok yang akan membebaskan Israel dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi di sini kita melihat akhirnya kesedihan, harapan yang putus di dalam kehidupan mereka itu bangkit lagi ketika mereka menjumpai, mereka mendengarkan, mereka menemukan fakta-fakta bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini kita akan melihat 3 fakta yang menyatakan bahwa Yesus nyata bangkit dari antara orang mati. Nah, yang pertama kita melihat dari ayat yang sudah kita baca, dari ayat 1 sampai yang ke-6 dari pasal 28 ayat Matius pasal 28. Matius 28 ayat 1 sampai ke-6 di sini menunjukkan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi dan yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada sini, sebab ia telah bangkit." Nah, fakta yang pertama yang menyatakan bahwa Yesus bangkit itu adalah dari malaikat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa beberapa perempuan murid Yesus mendapatkan berita dari malaikat. Nah, satu hal yang positif yang dapat menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa sekalipun Yesus mati, namun hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan yang selama ini dijalin antara Yesus dengan murid-muridnya yang bersama-sama dengan Yesus tidak berhenti. Terbukti di sini kita melihat bahwa perempuan-perempuan itu memiliki satu perhatian yang luar biasa. Mereka memiliki rencana untuk mengunjungi kubur Yesus. Mereka sudah menyediakan rempah-rempah. Sekalipun di dalam hati mereka juga berpikir bagaimana nanti kalau sudah sampai di kuburan,
apakah bisa menggulingkan batu itu, apakah bisa masuk ke dalam kubur itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mereka mempersiapkan itu karena mereka sangat menghargai akan keberadaan Yesus ketika Yesus masih hidup, baik itu sebagai sahabat, baik itu sebagai saudara, sebagai sosok yang dihormati dan sebagainya. Jadi inilah contoh yang positif. Jadi ketika kita sudah menjadi sahabat, menjadi saudara yang selama ini sudah saling bersama-sama, pasti ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami kesedihan, saudara kita yang mengalami duka, ada sakit penyakit dan sebagainya, kita pun juga merasakan dan kita juga ikut bersimpati dan berempati kepada mereka. Kita mendoakan mereka bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka mengunjungi kubur Yesus, mereka mempersiapkan rempah-rempah. Nah, kemudian di sini ketika mereka sampai di dalam kuburan itu, mereka menemukan satu hal yang tidak ada di dalam pikiran mereka, karena dikatakan mereka menemukan yaitu kubur itu sudah terbuka dan ada dikatakan malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada mereka. Dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Nah, inilah berita yang pertama yang dialami oleh perempuan-perempuan itu. Dikatakan bahwa malaikat itu menyatakan Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikuburkan, yang mereka cari itu tidak ada di dalam kubur itu. Dikatakan ia telah bangkit. Nah, ini adalah berita yang besar. Ini adalah berita di mana ada satu harapan kembali yang ditemukan oleh para perempuan-perempuan yang sejak bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus masih hidup. Yang tadinya mereka sudah tidak ada harapan untuk bersama dengan Yesus lagi, sudah tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus lagi. Dengan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, akhirnya timbullah semangat, timbullah harapan. Dari itu tentunya menjadi berita yang menggembirakan bagi mereka. Sehingga kalau kita melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 8, mereka mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu disebut berita yang kudus. Mereka juga menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah berita yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah, ini adalah menjadi berita yang luar biasa. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu berita yang sangat menggembirakan dan sangat membawa sukacita bagi murid-murid Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah kenyataan yang pertama, bukti bahwa Yesus bangkit, itu dinyatakan oleh malaikat yang menjumpai perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bersama-sama dari ayat 6 dan 7. Dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa kita melihat ada satu bukti nyata bahwa kubur kosong. Malaikat itu mempersilahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk menengok kubur itu, dan ternyata mereka tidak menemukan bahwa Yesus ada di situ. Mereka mendapati bahwa kubur itu kosong. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 2 sampai yang ketiga, di sana dikatakan bahwa mereka tidak menemukan mayat Yesus. Satu bukti lagi di dalam di dalam Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai yang ke-7, di sana murid-murid dikatakan hanya mendapati kain kapan. Nah, inilah bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit. Selain malaikat itu menyatakan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur, di sini kita juga melihat bahwa ada bukti-bukti bahwa murid-murid Yesus yang lain pun juga ketika menengok kubur itu telah kosong. Walaupun memang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 11 sampai yang ke-15 di situ ada penyesatan yang besar-besaran, yaitu dikatakan bahwa mereka menyesatkan mengenai kebangkitan Yesus. Bagaimana ceritanya? Dikatakan di dalam ayat yang 11, dikatakan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus
mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, inilah berita di mana ada penyesatan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dunia tidak mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Iblis berusaha untuk mengaburkan berita kenyataan yang terjadi dengan cara mereka sogok menyogok, suap menyuap. Jadi cerita tentang sogok menyogok, suap menyuap itu tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tapi pada masa dahulu sudah ada. Nah, sehingga tidak asing bagi kita kalau mungkin sampai saat ini pun kita juga sering mendengar mungkin dari ajaran-ajaran tertentu yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi mari kita melihat kebenaran yang terjadi di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa malaikat menyatakan Yesus bangkit, kubur sudah kosong, tinggal kain kafannya saja. Jadi inilah yang terjadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang hal yang harus kita yakini, yaitu firman Allah menyatakan bahwa Yesus bangkit. Nah, kemudian yang ketiga, fakta nyata yang menyatakan bahwa Yesus bangkit, yaitu di dalam ayat 9 sampai yang ke-10 dari pasal 28 kitab Matius. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, yang ketiga yaitu kita melihat bahwa Yesus menjumpai murid-murid Yesus sendiri. Jadi di sini ada bukti, ya, kenyataan yang terjadi, yaitu bahwa ada saksi secara spiritual, yaitu malaikat menyampaikan, kemudian saksi dari manusia, yaitu bahwa murid-murid Yesus melihat kubur kosong. Kemudian di sini ada saksi yang ketiga bahwa pribadi Yesus yang menjadi persoalan, yang dipersoalkan kepada waktu itu menjumpai murid-murid Yesus. Jadi tidak ada sangkaran lagi sekarang bahwa Yesus itu dikatakan tidak bangkit, ya. Yang benar adalah bahwa Yesus bangkit, ya. Di dalam ayat 9-10 dikatakan ia menjumpai murid-murid Yesus. Mereka bertemu kepada Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Bahkan disuruh memberitakan kepada mereka supaya mereka bisa bertemu di Galilea. Kemudian dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31, Yesus berjumpa dengan murid-murid di dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43, Yesus membuktikan kepada murid-muridnya dengan memakan sepotong ikan goreng supaya mereka percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Karena barangkali di antara mereka masih ada keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai Yesus mengatakan di situ, "Apakah ada makanan bagimu?" Mereka ada ikan goreng, akhirnya Tuhan Yesus membuktikan, "Inilah aku makan. Dan aku adalah Yesus yang sebenarnya yang kamu kenal." Nah, yang terakhir kita melihat dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas, yang pada waktu itu Thomas mengatakan bahwa aku tidak akan percaya kalau tidak melihat. Aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan jarinya ke tangannya bekas pakunya. Dan pada waktu itu Yesus datang kepada Thomas, menjumpai Thomas. Dan akhirnya Thomas percaya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, fakta nyata yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, malaikat menyatakan kepada perempuan-perempuan itu. Kemudian yang kedua, murid-murid Yesus menjumpai bahwa kubur kosong. Dan yang ketiga, Yesus secara pribadi menjumpai murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah ketiga bukti bahwa Yesus nyata bangkit. Nah, kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi murid-muridnya yang pada waktu itu sudah kehilangan harapan, kehilangan pandangan ke depan, kehilangan arah hidup mereka. Tetapi ketika mereka mengerti, bahkan berjumpa dengan Yesus, bahwa Yesus bangkit, ya, kebangkitan Yesus adalah berita yang tidak terbinasakan mengenai kehidupan kekal. Bagi mereka, kebangkitan Yesus adalah menjadi suatu berita yang kudus, berita yang besar. Nah, Bapak Ibu
di sini kita melihat juga bahwa kebangkitan Yesus menggenapi bahwa Yesus tidak kalah dengan maut atau tidak bisa dikalahkan dengan maut, karena di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 di sana dikatakan bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan sengat maut. Nah, satu hal yang harus kita alami melalui berita tentang kebangkitan Yesus ini merupakan satu kebanggaan bagi setiap orang percaya bahwa kita memiliki seorang juru selamat yang memiliki kuasa yang besar, di mana tidak kalah dengan kematian, yang memiliki kehidupan yang kekal, yang tidak bisa dibinasakan oleh manusia. Nah, harusnya kita bangga karena kita memiliki juru selamat yang senantiasa hidup. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 di sana dikatakan bahwa jika kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan atau beroleh kebangkitan. Ini adalah berita yang menggembirakan bagi orang percaya. Bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Mungkinkah Dia akan membangkitkan kita ketika nanti kita sudah mati? Namun karena Dia sudah bangkit, Dia menjadi orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka di sini dikatakan, ketika kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus bangkit, maka nanti akan ada kebangkitan bagi kita yang sudah mati. Kemudian di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi tidak percuma kita mempercayai Yesus, dan kita harus bangga mempunyai juru selamat yang seperti Yesus. Nah, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya terhadap kebangkitan Yesus? Di sini katakan 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ayat 57 dikatakan bahwa kita diberikan kemenangan. Kemudian ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hidup mempercayai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kemenangan kepada kita, di sini katakan ya, jangan goyah. Kita harus tetap teguh, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan apapun yang terjadi. Ya, kita harus tetap giat di dalam mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, karena dikatakan bahwa jerih payah kita, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus bangkit. Luar biasa. Yesus hidup. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sanggup bebas dari kematian, dan setiap orang yang percaya kepada Dia akan merasakan kebangkitan dari kematian. Allah memberkati kita semua. Biarlah firman Allah ini akan menolong kepada kita untuk senantiasa memberikan semangat kepada kita, supaya kita akan lebih terus giat, teguh, dan terus semangat bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.